Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih, selamat datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan saudara-saudara semua kekayaan hati, kekayaan iman yang jauh di atas segala kekayaan dunia insyaallah. Sebenarnya saya nggak perlu ngomong banyak karena rumah ini udah jadi bukti. Udah menjadi menjadi bukti bahwa perjalanan itu akan nyampe gitu. Tapi persoalannya kan ketika kita nyampe, kita udah nggak lagi butuh. Kalau saya butuh, mas saya udah tinggal di sini. Enggak tuh, tetap tinggal di pesantren, tinggal di Ketapang. Kalau nyampe mah nyampe, pesawat udah punya. Yang kita omongin bercanda di bulan puasa udah kejadian. Apa nih? Nah, yang jadi persoalan sebenarnya buat saya ketika ngumpulin saudara-saudara semua adalah kalau saudara minta pasti dikasih. Yang menjadi persoalan kemudian adalah siap enggak? Diminta yang agak siapnya repot. Enggak, percayalah repot aja pokoknya. Nah, makanya saya memakai kalimat bersayap 40 hari menjadi kaya. Saya memakai kalimat bersayap 40 hari menjadi kaya. Ya maksudnya selama 40 hari saudara menjadi kaya. Sholat berjamaah, ke masjid, yang buat laki-laki, sholat malam, dan gak mikirin dunia. Itu dia kekayaannya sebenarnya. Sekarang nih tadi sholat asarnya di mana? Yang benar. Iya. Alhamdulillah. Udah jadi orang kaya tuh. Udah jadi orang kaya itu. Tapi kekayaan yang sebenarnya pun tetap Allah berikan. Inna nahnu narithul arda. Aku akan mewariskan, kami akan mewariskan bumi. Kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang soleh. Banyak kemudian orang-orang terjebak pada mencari dunia. Padahal kuliah online 40 hari menjadi kaya adalah perjalanan mencari pemilik dunia. Kalau sudah dekat sama yang memiliki dunia, ya udah kaya betul dah. Rumah dengan segala isinya, mobil, kendaraan, jabatan, pangkat, kita akan tinggal. Lalu kita akan tinggal bersama yang memiliki rumah, pangkat, jabatan, Masya Allah. Nah, sahabat waras yang dirahmati Allah, saya tidak menyarankan kepada Ustadz Nasrullah sampai jam segini. Nah, berarti kalau sampai jam segini, itu karena semata-mata Ustadz Nasrullah nungguin saya. Alhamdulillah, saya hanya menyarankan kepada Ustadz Nasrullah dan kawan-kawan, antar kawan-kawan datang dan suruh belajar. Belajar tuh kuliah online 40 hari menjadi kaya. Supaya bisa kemudian menyambut Allah. Jam 3 kurang 10, asar tadi jam 3 kurang 3 di belah sono, jam 3 kurang 5 udah standby. Ya, udah nyambut Allah. Dari malam tidur udah niat mau bangun malam. Dari subuh udah niat mau sholat duha. Dari minggu udah niat puasa Senin. Dari Rebo udah niat puasa Kemis. Dari Kemis udah rindu malam Jumat. Saya sering tertawa gitu kalau ada orang-orang yang mengatakan begini. Ustadz, saya udah sholat malam nih. Kok gak kaya-kaya ya? Kita bacain tuh hadisnya, kita bukain kitabnya. Siapa orang yang bisa sholat 2 rakaat di malam hari, falahu khairum minad dunya wa ma fiha. Buat dia itu yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi yang lebih baik? Kecuali kemudian seseorang bisa sholat malam, bisa sedekah.
Coba ya, orang bisa sholat khusyuk setelah perusahaannya hilang. Artinya sholat khusyuknya dia itu senilai dengan perusahaan yang hilang. Betul gak? Banyak orang yang kemudian udah tobat di ujung hidupnya. Berarti sholat di ujung hidupnya itu senilai dengan umur yang disia-siakannya. Apa gak mahal tuh? Kalau saudara bisa dari sekarang sholatnya. Tapi nanti mulai masan yang kita kopi baru mukaddimah, sesi 1, sesi 2. Kalau dibagikannya betul maka kuliah sesi 2 sudah di tangan saudara-saudara semua. Kanal kuliah online itu kurang lebih 28 kanal. Kanal 1 yang saya baru taruh. Herannya saya masih menemukan orang-orang Faizin ya dan kawan-kawan kita masih ngomel-ngomel. Padahal saya udah bilang kanal 1 aja kalau lu pakai itu udah lebih dari cukup. Kanal 1 apa isinya? Kuliah tauhid. Kita belum bicara pekaya, belum bicara solusi, belum bicara hajat, belum bicara tentang dirinya. Bicara tentang Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Nah, tapi di kuliah online juga saya ceritakan itu loh. Bahwa yang maha menjanjikan ya tetap akan menunaikan manakala kita kemudian mau sujud, mau ruku, mau ikut aturan dia. Punya mulut jangan ngomongin orang, punya mata dijaga, punya hati dirawat. Oke? Punya perut dipelihara. Punya kemaluan betul-betul kita jaga betul. Terus keluarga lagi dibingkai ku anfusakum wa ahlikum nara. Udah insyaallah dah. Dikasih, dibagi sama Allah. Asal muasal 40 hari menjadi kaya ini sebenarnya ente harus ganti baju. Ganti baju, pasang jenggot yang begini, terus ke kebun jeruk. Asal muasalnya tuh 40 hari ente urut tuh. Biar paham, biar ngerti. Kayak apa tuh harga dunia dibandingkan dengan apa yang dicari sama orang. Mereka bingung, orang-orang mencari apa sih? Dia bingung. Apa sih yang dicari sampai azan aja nggak denger? Apa sih? Dia bingung tuh. Ente belajar apa sih kitab kuning sampai belolotan gitu? Quran sampai 36 juz dia apa? Bukan 30 juz lagi, tapi azan berkumandang nggak datang. Apa yang dicari? Betul kita, jaga betul. Terus keluarga lagi dibingkai ku anfusakum wa ahlikum nara. Udah insyaallah dah. Dikasih, dibagi sama Allah. Asal muasal 40 hari menjadi kaya ini sebenarnya ente harus ganti baju. Ganti baju, pasang jenggot yang begini, terus ke kebun jeruk. Asal muasalnya tuh 40 hari ente urut tuh. Biar paham, biar ngerti. Kayak apa tuh harga dunia dibandingkan dengan apa yang dicari sama orang. Mereka bingung, orang-orang mencari apa sih? Dia bingung. Apa sih yang dicari sampai azan aja nggak denger? Apa sih? Dia bingung tuh. Ente belajar apa sih kitab kuning sampai belolotan gitu? Quran sampai 36 juz dia apa? Bukan 30 juz lagi, tapi azan berkumandang nggak datang. Apa yang dicari coba? Apa yang dipegang? Apa yang ditelen? Nah, orang jemaah tablik yang ente pada suka nyinyirin, suka jorok. Masya Allah, dia nggak pernah ngegunjing, diledekin diem aja, jalan aja terus. Ini pun ya kita bicaranya isi 40 hari menjadi kaya itu ilmu kita orang, tapi persoalannya dipakai nggak, makanya dibuntel. Siap-siap dulu deh, jangan langsung begini. Saya nggak demen tuh kalau ada orang gini. Saat aneh mau riado nih 40 hari, jangan dulu deh, ente siap-siap dulu. Jangan udah masuk 3 hari 4 hari nyerah. Jangan siapin mental bahwa betul-betul akan mulai sholat subuh berjamaah di masjid yang buat para suaminya ibu.
Kok ente pada orang laki-laki sholat berjamaah, sholat malam, sholat duha. Dan semuanya dimentok-mentokin semua. Sholat duha mentok 12. Sholat malam 11. Sholat lohor 12. Nah sholat lohor 12, 4 rakaat sebelum lohor, 4 rakaat sesudah lohor. Siapa yang bisa sholat 4 rakaat sebelum dan sesudah lohor, hadiahnya apa? Pahala qiyamul lail di malam, ya, Lailatul Qadar. Bayar berapa coba? Sekarang untuk umroh Lailatul Qadar 80 juta. Lah kita tiap hari 80 juta. Apa nggak kaya loh? 80 juta juga belum tentu diterima, bos. Ini hanya 4 rakaat sebelum lohor, 4 rakaat sesudah lohor. Dapat pahala qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Murah sekali. Dari mulai subuh nungguin sampai duha. Kalau nyambung dapat pahala haji. Lah haji, berapa duit haji? Kita bisa tiap hari haji. Apa nggak kaya tuh? Sekali lagi saya bilang, ketika kita menempuh dan menafikan cerita dunia, ternyata kita malah dapat dunia. Pelajaran buat kita-kita yang muda dari orang-orang tua yang hadir, pasti kalimatnya begini. Iya benar juga, kita-kita dulu pernah ngejar dunia. Hasilnya apa? Hasilnya jauh dari anak, jauh dari bini. Rumah tangga ya begitu, kering, jempling, sepi. Kita malah dibudakin sama dunia, kerjaan no poin, itu motor itu poin aja. Itu mobil di starter aja. Saya pernah ke orang yang paling kaya di Indonesia. Itu yang namanya tempat nyimpen mobil, itu di lantai 2. Satu gedung, lantai 2 tuh buat nyimpen mobil. Bengkelnya ada, semuanya ada. Terus saya tanya, ini orangnya kemana? Orangnya gak pernah kemarin. Itu mobil dari yang harganya 1 M sampai yang harganya 10 miliar. Terus buat apa?